gagal menyalip, pengendara motor tewas usai bertabrakan dengan mobil di Kabupaten Grobogan. Hindari kepadatan penumpang kereta api, pemudik memilih balik ke perantauan di akhir libur Lebaran. Warga serbu samsat di hari pertama pemberlakuan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Yesi Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, 3 pelaku jaringan pengedar narkoba jenis sabu dibekuk kepolisian Polres Blora, Jawa Tengah. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti seberat 100,8 gram narkoba jenis sabu. Penangkapan berawal saat polisi mengamankan 2 pelaku, yakni AYW dan FO warga Kecamatan Cepo. Dari pengembangan kedua pelaku, polisi berhasil menangkap AS warga Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Dari tangan AS, polisi mengamankan sabu seberat 100,8 gram. Pengungkapan kasus ini merupakan capaian terbesar yang dilakukan Polres Blora. Selain sebagai pengedar, AS yang berprofesi sopir kontainer merupakan residivis kasus serupa. Diduga benar. Nah, dari hasil LP06 ini dikembangkan lagi oleh rekan-rekan Satres Narkoba, dan akhirnya alhamdulillah kita juga ini merupakan rekor tertinggi oleh Satres Narkoba dalam pengungkapan kasus narkotika. Atas perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman maksimal seumur hidup. Megananda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, seorang pengendara motor tewas usai bertabrakan dengan mobil di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Korban tak tertolong saat di tangan tim medis di Rumah Sakit Getas Pandowo Gubuk. Keluarga histeris saat melihat korban telah terbujur kaku di rumah sakit. Korban mengendarai sepeda motor melaju ke arah Semarang, hendak pulang usai mengantar keluarganya. Korban bertabrakan setelah gagal menyalip kendaraan di depannya. Korban kemudian menabrak mobil dari arah berlawanan, di mana sempat dibawa ke Rumah Sakit Getas Pandowo Gubuk untuk mendapatkan perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Jadi posisi motor mau nyalip? Ya, gitu nyalip. Nyalip nggak nyanda. Tabrak mobil. Kondisi depan saya kosong. Oh, kosong. Kosong, nggak rame. Yang sebelah kanan yang ke arah ke timur itu memang padat, jadi dia mungkin mau nerobos, mau nyalip. Nggak nyampe. Akhirnya ya mobil saya yang ditabrak. Sepeda motor korban dan mobil yang terlibat kecelakaan dibawa ke Mapolsek Gubuk. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Hindari kepadatan penumpang kereta api, pemudik memilih balik ke perantauan di akhir libur Lebaran. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Yesi Lutfia.
Saudara, Dirlantas Polda Jawa Tengah dan pihak Jasa Marga menyebut 80% kendaraan sudah masuk di gerbang tol Banyumanik dan Kalikangkung untuk menuju ke Jakarta. Di tengah pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Banyumanik Semarang, Dirlantas Polda Jawa Tengah menyebut masih ada kepadatan kendaraan dari arah timur menuju Jakarta Senin kemarin. Sementara untuk arus kendaraan dari arah kota Semarang menuju ke arah timur melalui gerbang tol Banyumanik Semarang, Ditlantas Polda Jawa Tengah sudah melakukan normalisasi arus. Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah dan Trans Jawa Tol, diketahui pemudik sudah melakukan arus balik sekitar 80%. Bahwa data dari teman-teman Jasa Marga untuk arus balik sampai dengan hari ini yang diperoleh data 80% sudah keluar dari wilayah Trans Jawa, baik itu Banyumanik maupun Kalikangkung menuju ke wilayah barat. Nah, rekan-rekan sekarang juga bisa melihat bahwa kami di Jawa Tengah telah melakukan normalisasi one way lokal. One way nasional masih dilakukan dari mulai KM 414 sampai dengan ke wilayah Jawa Barat. Sementara one way lokal sudah kami normalisasi dari mulai 456, tadi malam jam 2 malam kami mundurkan sampai 430, dan tadi pagi jam 10 sudah kami normalkan dari 430 sampai dengan ke Kalikangkung, one way lokal sudah dinormalisasi. Nah, untuk arus balik sampai dengan H+5 sampai dengan tadi pagi ini, untuk gerbang tol Kalikangkung ini naik hampir 1% dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk Banyumanik kurang lebih juga sama, hampir naik 1%. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dina juga, dari pantauan kami kurang lebih 80% pemudik sudah kembali. Nah, ini 20% itu tersebar dari hari ini sampai dengan nanti H+10. Ditlantas Polda Jawa Tengah akan terus memantau potensi peningkatan arus menuju ke Jakarta. Bila tren kendaraan masuk jalur tol one way menurun, maka kemungkinan akan dilakukan normalisasi untuk kembali menerapkan jalur 2 arah. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, konsumsi bahan bakar Pertamax selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 di Jateng DIY mengalami kenaikan hingga 77% dibandingkan dengan hari biasa. Untuk melayani konsumen saat arus balik Lebaran, Pertamina memberikan layanan SPBU modular dan motoris untuk bisa mencegah kemacetan di rest area yang ada di SPBU maupun kondisi emergensi. Selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2025, konsumsi BBM jenis Pertamax di Jateng DIY mengalami kenaikan hingga 77% dibanding konsumsi normal. Dalam kondisi normal, konsumsi BBM jenis Pertamax mencapai 2.800 kiloliter per hari. Peningkatan konsumsi BBM masa mudik dan balik Lebaran ini menunjukkan tren positif, yakni masyarakat lebih memilih BBM ron tinggi. Dan pelayanan masa mudik dan balik Lebaran seperti SPBU modular dan motoris disiapkan Pertamina agar dapat memecah kemacetan di rest area maupun jemput bola mendatangi masyarakat yang memerlukan BBM dalam kondisi darurat. Sehingga masyarakat tetap bisa melanjutkan perjalanan seperti yang ada di rest area kilometer 456, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Layanan ekstra modular ada 25 unit di 16 rest area tanpa SPBU. Selain itu juga ada layanan 19 titik motoris yang standby on call dan 60 titik mobile storage. Menjelang closing arus balik ya yang terjadi pada hari ini, itu kami sampaikan bahwa konsumsi Pertamax itu naik signifikan, yaitu 77% dibandingkan dengan normal hariannya 2.800 kiloliter per hari. Ini naik 77% konsumsinya. Nah, sehingga ini sebetulnya membuktikan bahwa di tengah kemarin sebelum Ramadan ada isu mengenai produk kami, konsumen itu sama sekali tidak terpengaruh. Buktinya konsumsinya naik signifikan, malah
77%, sehingga ini harapannya bisa yang pertama kami mengapresiasi konsumen atas pilihannya setia menggunakan produk Pertamax Series. Yang kedua, kami juga mendukung atas layanan-layanan ekstra kami untuk bisa menyediakan energi bagi pemudik, terutama seperti kita lihat di belakang ini di titik-titik rest area yang tidak ada SPBU-nya seperti di kilometer 456B ini. Kemudian ada juga motoris yang berjumlah 19 titik motoris yang itu on call kemarin pada saat terjadi penumpukan sebelum one way, itu banyak yang terlayani dengan baik oleh motoris delivery service Pertamina call center 135. Nah, kemudian Agung, pemudik asal Kediri, Jawa Timur merasa terbantu dengan layanan SPBU motoris karena saat kehabisan BBM dengan menelpon 135 Pertamina sudah bisa mendapatkan BBM yang harganya per liternya sama dengan SPBU umum. Pisan BBM waktu mau balik ke halaman kita dari Kediri tadi, terus tadi tiba-tiba kehabisan BBM terus manggil 135. Responnya gimana tadi, Pak? Responnya itu sangat bagus, terus responsif. Begitu saya telepon, nggak ada 10 menit sih udah sampai. Untuk sangat membantu sih adanya Pertamina ini ya 135 yang motor itu ya. Dengan adanya layanan motoris sangat bermanfaat ketika keadaan darurat sehingga pemudik tidak kebingungan. Hendro Teguh Prastowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke kota Semarang, Saudara. Stasiun Semarang Poncol masih ramai pemudik yang akan kembali ke perantauan. Sejumlah pemudik memilih kembali ke kota perantauan di akhir libur Lebaran karena ingin menghindari kepadatan penumpang kereta api. Salah satu pemudik yang memilih pulang ke perantauan di akhir libur Lebaran, yakni Joko, warga Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang akan kembali ke kota perantauan di Jakarta. Joko menjelaskan bahwa ia sengaja balik ke Jakarta bersama dengan istri dan anaknya di akhir libur Lebaran agar terhindar dari kepadatan penumpang kereta api di masa puncak arus balik Lebaran 2025. Berarti setelah mudik baru kira-kira ke Jakarta hari Rabu? Rabu ya, Rabu siang. Atau menghindari kepadatan juga, Mas? Data dari PT KAI Daup 4 Semarang, secara keseluruhan selama masa angkutan Lebaran mulai 21 Maret hingga 7 April 2025 di stasiun wilayah Daup 4 Semarang, jumlah keberangkatan mencapai 435.353 penumpang atau rata-rata 24.186 penumpang. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Warga serbu Samsat di hari pertama pemberlakuan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gisy Lutfia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi mengumumkan kebijakan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor berlaku mulai 8 April hingga 30 Juni 2025. Masyarakat pun antusias mendatangi kantor pembayaran pajak kendaraan di Kota Semarang di hari pertama pemberlakuan kebijakan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Usai libur Lebaran, Senin 8 April 2025, pelayanan kantor Samsat untuk perpanjangan STNK kembali dibuka. Masyarakat pun menyerbu kantor Samsat untuk memanfaatkan program keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Keringanan tersebut berupa program pembebasan atau penghapusan tunggakan nilai pokok pajak beserta denda yang berlaku. Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor Samsat 3 Semarang, Arif Adi Nugraha mengatakan, untuk mengantisipasi lonjakan wajib pajak, pihaknya telah menambah jumlah petugas pelayanan dan menambah jam pelayanan serta jumlah titik pelayanan. Dengan adanya program
usaha pemulihan. Dan setelah selesainya libur Lebaran selama hampir 10 hari lebih ini, kami mempunyai konsep yaitu menambah titik layanan, khususnya pembayaran pajak tahunan. Kami buka pos pelayanan lagi satu di bawah di dekat parkiran sepeda motor sehingga dapat memecah antrian. Pertama, demi kenyamanan para wajib pajak dan kami sebagai petugas juga nyaman dalam melaksanakan pelayanan pembayaran pajak. Kemudian untuk jam pelayanan kami tetap buka normal mulai dari jam 8, namun tutupnya kita akan sesuaikan dengan kondisi antrian WP. Jadi tidak kita tutup sesuai jam pelayanan, tetapi kita sesuaikan dengan kondisi antrian WP. Kita selesaikan pada hari itu juga. Sejumlah wajib pajak mengaku terbantu dengan program penghapusan tunggakan pajak serta denda yang ditimbulkan. Sangat antusias dan senang, sehingga yang tadinya nunggak pada nutup semua. Banyak yang digunakan semacam menguntungkan banget, Mas. Makanya saya berusaha untuk sini. Ini bayar di tahun 2025 aja, Pak? 2025, terus jalan ke 2026. Habis berapa, Pak? Cuma habis 324.000. Kalau nggak dihapus, mungkin tinggi juga ya? Hampir 1 juta. Berarti sangat menguntungkan? Ya, sangat menguntungkan. Program penghapusan tunggakan pajak kendaraan ini ditujukan bagi wajib pajak yang selama beberapa tahun terakhir belum membayar pajak kendaraan bermotor. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, hari pertama kerja setelah libur Lebaran 2025, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama jajarannya menggelar apel pagi dan halal bihalal bersama ASN pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Selasa pagi. Lutfi menegaskan, ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta meningkatkan profesionalitas. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yassin Maimun menerima tamu untuk halal bihalal di lobi kantor Gubernur Jawa Tengah usai menggelar apel pagi yang diikuti oleh jajaran lingkup Sekda Jawa Tengah dan Satuan Anggota DPRD Jawa Tengah. Sejumlah bupati dan wali kota pun terlihat menghadiri acara halal bihalal. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan ASN di lingkungannya agar bekerja secara profesional melayani masyarakat. Dan di hari pertama kerja setelah libur Lebaran, ASN tidak ada yang membolos, hanya ada 6 cuti dan 1 diantaranya sakit. Suatu tidak hanya silaturahmi terkait dengan bulan suci Ramadan dilanjutkan dengan Idul Fitri, tetapi ini bentuk soliditas bagaimana seorang pimpinan di wilayah kita mempunyai kebersamaan. Dengan begitu akan timbul interaksi komunikasi antar kita. Segala permasalahan akan cair apabila para pimpinan OPD wilayah kita, para pengemban wilayah, para bupati wali kota sinergi. Pertama kerja udah ada yang absen bolos ASN. Jadi 6 cuti, 1 sakit, 82 dinas dalam. Ya, dinas dalam itu di biru apa itu namanya, kurang apa, pokoknya biru lah tadi. Kemudian yang ngambil apel jadi siapa? Artinya hari H pelaksanaan mereka betul-betul clear. Sementara itu Bupati Pati Sadewo mengatakan kegiatan halal bihalal tak hanya menjalin silaturahmi, namun kepala daerah bisa menyampaikan secara langsung masalah yang ada di daerahnya kepada gubernur maupun wakil gubernur untuk dicarikan solusinya. Yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa ada hal-hal yang bisa dibicarakan tidak harus melalui formal, tetapi informal, ada problem-problem yang muncul kemudian juga dicarikan solusinya juga melalui forum-forum semacam ini. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, adanya kolaborasi antara gubernur dengan kabupaten kota, itu sudah kami rasakan karena pola kepemimpinan, gaya kepemimpinan beliau adalah cair, ada suasana kekeluargaan antara Pak Gubernur dengan Bupati Wali Kota. Dengan demikian, tidak ada sumbatan komunikasi, tidak ada sumbatan koordinasi, semua problem yang kami hadapi di daerah bisa juga kami curhatkan kepada Pak Gubernur untuk bisa membantu bersama-sama. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi juga meminta maaf bila selama 2 bulan menjabat sebagai gubernur ada kesalahan. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.
Saudara, akhir libur Lebaran, toko oleh-oleh tradisional di Kabupaten Klaten yang ada sejak puluhan tahun lalu masih menjadi tempat favorit pemudik untuk membeli beragam kue tradisional. Bahkan pusat oleh-oleh tradisional ini omsetnya meningkat hingga 300% selama masa libur Lebaran. Tak lengkap jika kembali pulang ke rumah tanpa membawa oleh-oleh untuk kerabat, tetangga, ataupun rekan kerja. Maka tak heran jika pusat oleh-oleh tradisional di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ramai pembeli di akhir libur Lebaran. Pembeli yang datang merupakan pemudik yang hendak pulang ke kota masing-masing setelah libur Lebaran di kampung halaman. Mereka memilih beragam makanan tradisional khas Klaten yang jarang ditemui di kota besar. Apalagi di pusat oleh-oleh Asyakir Desa Tegal Gondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini, pemilik mengolah kue tradisional seperti jenang, krasian, dan wajik langsung di depan pembeli. Sehingga pembeli yang datang bisa membawa jajanan yang fresh atau baru matang. Oleh-oleh jenang ini dibuat dengan bahan baku tepung ketan yang disangrai untuk krasian, kelapa, dan gula merah. Semua bahan diolah dengan kayu bakar selama 6 jam agar awet sampai beberapa hari tanpa bahan pengawet. Bekasi. Bu, ini tadi beli apa aja, Bu? Macam-macam, ada ampiang, kue satu, krasian, pokoknya komplit. Buat oleh-oleh ya? Iya. Udah sering ke sini? Sering pasti, setiap mudik kampung balik ke sini selalu. Komplit soalnya. Mudik kemana ini, Bu? Boyolali, ini di desa Kopen. Bu, alasannya membeli oleh-oleh di sini apa, Bu? Murah meriah, komplit, terus fresh barangnya selalu. Di sini harganya murah, enak, dadakan itu loh. Fresh. Jadi nggak kayak di toko-toko oleh-oleh kan udah agak-agak lama kan. Kalau di sini tiap hari dia terbaharui terus gitu kan. Beli berapa kan ya? Rencana sih ini masih ngitung-ngitung juga, mungkin ada beberapa lah, ada 5 kilo pecah-pecah buat oleh-oleh ban. Menurut pengelola, jika hari biasa mereka hanya mengolah 120 kg tepung ketan. Selama libur Lebaran meningkat 3 kali lipat hingga 360 kg. Selain memproduksi jajanan tradisional, toko oleh-oleh ini juga memberikan kesempatan bagi UMKM lain di wilayah sekitar menitipkan produksinya untuk dijual. Biasa, kapasitas kita 120 kilo. Untuk hari Lebaran ini gini lipat 3 kali sampai 300. Jenang semua kan tiga masakan gitu. Per masakan kurang lebih 40-50 kilo. Ya untuk hari Lebaran hampir luar kota, umumnya luar kota, Jakarta ada, Lampung ada, Batam ada. Yang kemarin mau Lebaran itu mau ke Jepang. Harga per potong jenang ini cukup terjangkau, yaitu Rp5.000. Sedangkan untuk snack harganya dari Rp10.000 hingga Rp25.000. Usaha rumah produksi jenang ini sudah turun-temurun dan sudah ada sejak 55 tahun lalu. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Gesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.